Paparan dari Pak Lukman tentang budaya positif, ya, oleh karena itu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara paparan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman modul 1.4 budaya positif bisa dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Harjono yang telah membuka acara menyebarkan pemahaman dan pendapat pengalaman modul 1.4 budaya positif. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai saat ini kita masih diberikan nikmat sehat, sehingga kita masih dapat bersilaturahmi dalam rangka acara paparan mengenai penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman modul 1.4 budaya positif. Yang pertama, saya mohon maaf kepada Bapak Ibu semua yang telah saya ganggu waktu paparan budaya positif ini. Di sini saya selaku calon guru penggerak, mohon maaf Bapak Ibu, bukan saya mengajari, saya hanya sharing. Mudah-mudahan saya dan kita semua yang ada di sini bisa dapat melaksanakan apa-apa yang nanti saya akan paparkan. Mohon maaf Bapak Ibu, izin di sini sudah ada yang belajar praktik ibu ini, dan itu dapat menciptakan murid yang merdeka belajar dan mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan budi pekerti, dan yang kelima mengajarkan murid mencari solusi dari suatu permasalahan yang biasa kita hadapi setiap hari. Pengertian budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang ditaruh. Konsep inti budaya positif yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan, segitiga restitusi. Atau mungkin namanya saja yang mungkin agak beda. Pada dasarnya mungkin kita sudah lakukan nama atau mungkin tahapan yang kita lakukan. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai filosofi KHD untuk menuju profil pelajar Pancasila. Miskonsepsi tentang teori kontrol, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang ketiga, ilusi bahwa orang lain oleh teori kontrol. Pemaksaan ada pada saat wujudan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrol, model berpikir menang-menang. Ini menurut Stephen R. Covey. Disiplin positif berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuh kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi.
berdasarkan pertama profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yang kedua berkebinekaan global, yang ketiga gotong royong, 4 mandiri, 5 kreatif, dan 6 bernalar kritis. Menurut institusi Ibo Primary Years Program (PYP), yaitu terdiri dari toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Menurut keterangan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan tidak nyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sifat hukuman tidak terencana, tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa bentuk fisik dan psikis. Konsekuensi itu biasanya terencana, disepakati sesuai kesepakatan. Murid dibuat tidak nyaman. Setiap sikap guru selalu memonitor murid. Yang ketiga, restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini 3 hukuman, konsekuensi, restitusi yang kita sering hadapi terhadap siswa bersalah. Yang ketiga, teman. Keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol dulu. Contoh kasus yang saya ambil adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, yang seperti tadi pagi. Nah, contoh misalkan posisi kontrol seorang guru misalkan sebagai penghubung. Kalimatnya seperti ini: hormat kamu pada bendera selama 1 jam. Itu penghubung, karena nanti akan terasa oleh siswa, baik fisik maupun psikis. Dia akan terus mengingat dari hukuman tersebut. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Nah, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, kamu selalu mengecewakan Bapak. Itu membuat merasa bersalah, posisi kontrol kita. Yang ketiga, teman. Posisi kontrol yang ketiga, teman. Nah, ayo dong ikutin aturan sekolah. Tolong Bapak ya, sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Yang keempat, pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, jangan diulangi lagi ya. Nah, yang kelima, posisi kontrol seorang guru sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ya, ini harus kita pahami yang manajer ini. Mudah-mudahan bisa. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Pembentukan keyakinan kelas ini sifatnya yang bersifat abstrak, pernyataannya universal, pernyataan positif. Jadi jangan kata-kata tidak. Kalau bisa kalimat negatifnya diganti ke positif. Misalkan tidak boleh membuang sampah sembarangan, dilarang membuang sampah sembarangan, atau buang sampah pada tempatnya. Yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat, singkat, padat. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang keenam, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan kesepakatan kelas yang nantinya akan menjadi kesepakatan sekolah, yang nantinya akan menjadi keyakinan kita bersama. Jadi kalian bisa menempelkan kesepakatan kelas yang akan kita kesepakati bersama mulai dari baris ini. Oke, silakan. Berikutnya baris kedua.
Baris kedua. Baris kedua. Oke, baris ketiga. Baris keempat. Oke, dari kesepakatan kelas yang kalian tempelkan di sini, coba Mandala bacakan. Kalau mengerjakan tugas, mencetik 3 kali tidak mengerjakan tugas, orang tua dipanggil. Oke, gimana? Tadi kesepakatan kelasnya jika selalu mengerjakan tugas, jika 3 kali tidak mengerjakan tugas, panggil orang tua. Gimana, sepakat atau tidak? Nah, Selama KBM tidak main handphone. Jika ketahuan, kita akan diambil orang tua. Oke, nomor 2 tadi tidak main HP apabila ketahuan HP disita dan diambil oleh orang tua. Sepakat? Jadi misalnya begini, kalau main HP hari ini, boleh jam hari juga, tapi sebelum jam 3. Kalau tidak besok pagi, baru kamu datang. Oke? Yang ketiga, selama menerangkan murid fokus ke depan. Nah, pada saat Bapak menerangkan, kalian fokus ke depan semua. Tidak ada yang bikin ada bin ajaib. Karena ini kan banyak matematika. Apabila tidak fokus, yang fokus saja yang berarti bisa, bagi yang tidak fokus. Berikutnya, Selama menerangkan murid fokus ke depan. Karena KBM tidak boleh makan dan minum. oke, selama KBM berlangsung, kalian tidak boleh makan kecuali minum. Tapi minumnya harus yang air putih, tidak berwarna, tidak soft drink, air putih. Oke, yang berikutnya, Jika masuk Betul. kelas izin dulu. oke, kalian masuk atau keluar kelas itu izin. Seperti ini nih, ini kan Bapak masuk, kalian ada yang ambil buku. Bapak nggak tahu ini di jalan apa izin mengambil buku. Nah, kalau misalkan dari dalam kelas mau keluar, itu juga kalian izin. Jangan main langsung keluar masuk tanpa izin. Oke, sepakatan kelas ini yang kita sepakati, kalian sepakat berlaku untuk hari ini dan seterusnya. Gimana? Ini sepakat nggak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam upacara kalimatnya seperti ini, menurut saya itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan itu. Saya tidak mau mencari siapa yang salah, tapi saya ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini menstabilkan identitas. Ini jarang sekali kita akui. Saya sendiri juga setelah saya mempelajari ini, akhirnya saya pelajari, oh ini memang tidak ada manusia yang sempurna. Jadi saya berusaha untuk menjadi saya sendiri, dan mungkin nanti Bapak Ibu bisa menerapkan di kelasnya masing-masing. Nah, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Misalnya tadi dia tidak memakai atribut, kamu pasti punya alasan. Kamu tidak tidak menggunakan atribut sekolah. Ya mungkin nanti alasannya dijawab karena buru-buru, karena belum beli, banyak hal kan. Nah, yang B, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Nah, inilah contoh segitiga restitusi. Hari ini materi kita adalah menggambar sudut. Jadi tolong kalian siapkan usul dan penggarisnya. Kamu kenapa memilih? Supaya bisa sekali. Ini penggarisnya usul, Pak. Berarti kamu lupa. Yang mungkin Bapak juga pernah lupa. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Pasti kamu ada alasannya
sepakati. Sipil Kak, saya kurang sipil mau barang-barang saya. Oke. Terus solusinya gimana apabila kedepannya kamu jangan sampai lupa lagi dan membawa perlengkapan dan barang menggambar sudut? Saya sudah menyiapkannya malam-malam Pak. Tadi itu terlalu malam diagramnya. Oke, terima kasih Mari. Mudah-mudahan yang lain juga bisa mengikuti dari pembelajaran hari ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas dan menilai tugas 2 hari yang lalu yang belum selesai kita bahas. Loh, kenapa Bunga? Kok Bunga terasa gelisah? Kenapa hari ini kamu? Saya mau mengerjakan tugas matematika 2 hari lalu, Pak. Nah, kamu tidak mengerjakan tugas matematika 2 hari yang lalu. Kenapa? Saya lupa, Pak. Oke, kamu lupa. Apa juga pernah lupa? Memang dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Nah, berarti kamu mungkin ada alasan kenapa kamu tidak mengerjakan tugas 2 hari yang lalu itu. Karena saya kesukaan main sepeda bersama teman-teman saya, Pak. Jadi saya kecapean. Oke, berarti itu alasan kamu kecapean. Nah, tetapi kan kita sudah sepakati keyakinan kelas kita. Kira-kira kesepakatan kelas kita apa yang sudah kita sepakati? Disiplin, Pak. Disiplin. Nah, kamu di sini bagaimana dengan disiplin terhadap tugas kamu ini? Saya kurang disiplin dalam mengerjakan tugas matematika. Nah, nanti kedepannya solusinya seperti apa? Apabila ada tugas langsung dikerjakan dan jangan bermain sepeda terlalu lama hingga tidak kecapean. Oke, terima kasih Bunga. Next ke depan dan teman-teman yang lain jangan sampai seperti Bunga ini ya. Oke. Asik, Pak. Dan bertanggung jawab berdasarkan standar nasional pendidikan. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Inilah paparan saya mengenai budaya positif. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tanya kan? Boleh. Saya pakai sebentar. Ini terkait dengan kurikulum itu ya, tadi ada pernyataan harus ramah anak, kemudian harus mengikuti keinginan anak gitu kan, yang akhirnya orientasinya kepada siswa katanya. Sebenarnya sebatas mana sih gitu kan, pasti ada batasnya ya. Jangan sampai yang penting anak senang gitu kan. Iya. Tadi bunyinya kan yang penting menyenangkan anak dan kita mengikuti anak gitu kan. Nah, pasti ada batas-batasnya lah. Itu satu ya Pak ya. Yang kedua, ini di SMP 40 ini ada kasus kalau tidak masuk sampai puluhan hari. Kalau sudah puluhan hari tidak masuk, tidak ada keterangan dan sebagainya, ini cara apa tadi segitiga itu? Cara mengantisipasinya, cara memberi arahan itu bagaimana? Sementara tidak masuk itu berhari-hari bahkan puluhan hari. Oke, Pak Ray sudah. Dua aja. Oke, terima kasih. Di sini saya akan mencoba menjawab. Pak Ray ada Pak Rajadan dan Pak Sukisman mau bantu saya. Ini kerja. Oke, batasan-batasannya sampai sejauh mana? Iya, tadi kan menyenangkan anak. Nah. Yang si anak senang. Oke. Pasti ada batasnya lah ya, pembelajaran dengan cara orientasi kepada siswa. Oke. Terus batasnya ya. Nah, kita kan biasanya di akhir pembelajaran ada refleksi. Nah itu, saya terus terang baru kali ini dan selalu biasanya kan menyebutkan dan refleksi saya selalu, kalau saya pribadi, saya selalu menanyakan perasaan anak setelah akhir. Kamu bisa tanya, Brandon, sekarang selalu Pak Lukman menanyakan refleksi ya. Jadi kita menanyakan refleksi kepada siswa perasaan pelajaran kita saat ini, karena kita tidak tahu kalau tidak diutarakan oleh siswa kalian menyenangkan. Tadi kalau cerita tadi si Jody menyenangkan, Pak saya ngantuk belajar matematika. Oke,
Tadi satu lagi siapa printer kalau kau lupa si Stefani mengatakan ganti dia mengatakan gini, saya menyenangkan, ayah terima kasih. Jadi setiap siswa akan beda-beda batasan-batasan yang karena tergantung dia menerima pembelajaran dari kita. Itu mungkin menurut saya Pak Re ya. Jadi batasannya tadi mungkin ada masalah di rumah atau mungkin dia dengan masalah dengan orang tua atau mungkin dengan teman kelasnya, jadi dia merasa nggak nyaman atau bagaimana. Jadi setiap hari saya tanya dia. Terus yang kedua tadi siswa yang sudah berhari-hari nggak masuk. Jadi laporan kemarin rapat kenaikan kelas itu kan si A sekian hari tidak masuk, si B puluhan hari tidak masuk, si C itu cara. Ya, biasanya kan kalau yang saya di dalam guru penggerak ini kan ini masalah yang istilah spontanitas. Kalau itu kan berarti masalahnya udah berlarut-larut, udah berhari-hari. Kalau seandainya pada saat dia nggak masuk sehari ini, kalau saya ya mungkin dan Bapak Ibu seri kita pada saat masuk terutama wali kelas, kamu kemarin kemana? Nggak masuk. Nah kita tanya, kita gali. Nah kalau berhari-hari ya mungkin wali kelasnya akan lapor ke kesiswaan atau mungkin ke BK atau wakil kesiswaan. Karena kalau udah berhari-hari ya saya juga bingung biasanya kan yang segitiga studi ini permasalahannya ini spontan dan itu terjadi kayak tadi kan nggak pakai atribut. Nah itu langsung kalau di sebagai pengumum kamu berdiri ngadep tiap bendera 1 jam. Nah, kalau misalkan sesuai kita ditanya kamu kenapa nggak bawa perlengkapan atribut, ya mungkin ya kita menstabilkan identitas dulu. Semua orang pasti punya salah, semua orang pasti pernah lupa. Tidak ada manusia di dunia yang sempurna. Yang pertama menstabilkan itu jarang. Setelah saya belajar bergerak, jadi saya mengikuti seperti itu. Makanya dalam elaborasi pemahaman itu ramai dengan instruktur. Ini kita guru habis kita untuk jadi seolah-olah kayak memberikan peluang kepada siswa, tapi memang itu kenyataannya. Ya, mungkin guru ini nih yang udah lebih paham. Nah, itu yang saya alami sekarang nih Pak Ray. Nah, terus bayangkan, ya mungkin di dunia ini tidak ada yang sempurna. Itu satu. Yang kedua, kita tanyakan, kamu kenapa? Alasanmu apa? Kamu nggak bawa atribut sekolah dalam upacara? Ya mungkin ditanyanya mungkin saya lupa. Yang kedua mungkin dia belum beli. Yang ketiga mungkin dia juga buru-buru. Jadi sampai lupa masukkan atribut sekolah ke dalam tas. Nah, terus yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, kan kita sebelumnya sudah membuat kesepakatan itu keyakinan kelas. Tapi ini kan di sekolah ya. Nah, kira-kira keyakinan mana yang kamu nggak nanti disiplin. Saya ya Pak, nanti kita membuat solusi. Dia sendiri yang mau jawab. Gimana terdepannya? Ya Pak, nanti saya akan perbaiki supaya next ke depan saya tidak ulangi dan saya selalu membawa atribut sekolah. Sampai teman-teman CGP itu saya memaknai program guru penggerak ini di modul pertama. Pak Lupa ini masih di modul 1 sampai 4 ya. Modul 1 ini teman-teman guru penggerak ini lagi diajak untuk mengubah mindset. Selama ini teman-teman kita nih umumnya guru menganggap kita berpikir siswa itu harus ikut kita. Nah, filosofi KHD itu berbicara tidak seperti itu. Anak dididik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi kalau selama ini kita berpikir aturan ini ya ikutin, harus ikutin. Mau ternyata anak-anak yang kita sekarang adalah anak-anak generasi Z yang mereka punya masa depan yang mungkin dengan zaman kita. Mau kita ikutin cara ngomong sama seperti apa, caranya pendengar seperti apa, arahnya ke sana. Tiap modul yang teman dipelajari oleh teman-teman ini akan punya penguatan kemana. Nah, sekarang ini Pak Luhut lagi belajar untuk modul 1.4 positif. Demikianlah aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak.